Ibu saya dulu di kampung tidak ada yang kenal. Sepupu pun kadangkala tidak digubris. Kerja ibu saya dulu di kampung, kalau ada pengantin di belakang dia. Apa kerjanya? Cuci piring. Cuci piring dan memasak. Orang-orang kaya di depan dia. Khas pakai baju bugis, namanya mata dulu. Pakai haji itu yang berputar-putar situ. Di depan semua orang bugis cakap, "Yolo ki puang ngaji." Di depan ki puang ngaji. Yang miskin seperti mamaku di belakang cuci piring. Kalau ada kasihan menyanyi, dia pergi tengok, dia buka sedikit itu kain, dia lihat-lihat. Saya lihat itu masa saya kecil ibu saya. Itu bermalam di rumah sawah. Tahu rumah sawah? Kecil, tidak ada lampu seperti ini. Bermalam bersama bapak saya. Bertahun-tahun. Tapi dia didik anaknya. Anaknya menjadi ustadz. Anaknya lah yang buatkan masjid. Bapak saya buatkan masjid. Namanya Masjid Bani Abdul Latif di kampung saya. Ibu saya buatkan masjid. Namanya Masjid Hajjah Sitimang. Banyak orang kaya di kabupaten saya di Pindrang. Tapi sepertinya hanya Dasat Latif yang jemput ibunya pakai helikopter. Sombong Ustadz. Tidak. Pelajaran buat itu bukti nyata, fakta. Kalau kau didik anakmu, kau nikmati nanti masa tuamu. Tengok anak-anak orang kaya sekarang. Tak ada masa didik anaknya. Tengok orang-orang hebat. Dia tidak ada masa perkenalkan agama anaknya. Masa tuanya, anaknya tak ada urus orang tuanya. Maka tuan-tuan, didik anakmu dengan baik. Kalau ada yang hina kamu, jangan kau balas. Kalau ada yang memaki kamu, merendahkan kamu, jangan kau balas. Didik saja anakmu lalu berdoa, "Ya Allah, perbaiki hidup anakku. Anakkulah nanti yang akan mengangkat derajatku." Ibu saya miskin, bapak saya miskin, dia didik anaknya. Alhamdulillah, saya bisa hajikan bapak ibu saya haji plus yang mewah. Saya bawa dia pergi naik pesawat yang first class. Saya mau berkata kepada pengurusi yang ngantar saya, bagi saya yang terbaik buat ibu saya. Kenapa? Karena ibu saya susah membesarkan saya. Itulah makna pepatah mengatakan, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Sekarang anak kita belajar mungkin susah. Asa kecil kita ajar anak kita, mungkin kita jual emas untuk sekolahnya. Tapi insya Allah kalau didik agama dengan baik, masa depan kita akan dididik dan dengan disempurnakan oleh anak kita. Maka tuan-puan, hartamu bukanlah rumah semata. Hartamu bukanlah kereta semata. Hartamu bukanlah sawit semata. Hartamu adalah anak yang soleh dan soleha. Maka jadikan anak baik. Macam mana kasih anak kita supaya soleh dan soleha? Yang pertama, kata Al-Quran, "Ya bunayya, la tusrik billah." Wahai anakku, jangan kau serikatkan Allah. Silakan apa saja kau lakukan, tapi percaya Tuhanmu Allah. Masa kecil budak-budak macam ni, itu budak-budak cilik ni, Ipin Upin. Selamat pagi cikgu. Ya kan? Kenalkan dia agama. Macam mana caranya? Dulu waktu saya kecil ada lagu macam ini. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Makanya ibu-ibu, lagu yang kau putar di YouTube, lagu yang kau putar di HP-mu, lagu-lagu yang ada dakwah. Ya.
Sebatang pohon daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Itu semua lagu-lagu dakwah. Tapi lagu-lagu anak-anak kita sekarang lagu-lagu rusak iman. Putar ke kiri, putar ke kiri, ke kiri, ke kiri. Apa udah apa kiri, 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 kiri. Zaman saya kecil dulu ada juga lagu dari Malaysia saya senang. Engkau bagai air di dalam yang berdebu, akhirnya terlihat kesucian engkau. Cinta bukan hanya di mata, cinta hadir di dalam jiwa. Di mata mereka, biar perbedaan terlihat antara kita. Ku harap engkau kan terima hina, namun hakikat kita yang rasa. Terima kasih. Saya kira demikian ceramah kita malam ini. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, anak-anak kita itu senang lagu. Makanya perdengarkan lagu-lagu yang baik. Ya, jangan kasih dengar lagu-lagu yang jelek. Kalau lagu-lagu porno kau ajarkan, pikirannya porno-porno. Setiap ada kamu, kita, apa kau dapat itu? Ya, saya lagu dulu lagu-lagu dakwah. Bila kamu di sisiku, bagus lagunya. Itu lagu ibu kepada suami. Ya. Nah, berikutnya apalagi ajarkan anak-anak kita menurut Quran. Camkan pada dirinya, apapun yang kamu lakukan Allah pasti tengok kamu. Kamu di kamar mandi Allah tahu. Kamu di bilikmu sendiri Allah lihat. Kamu pergi jalan Allah rekam. Semua yang kau lakukan nak pasti Allah tahu. Apalagi menurut ulama, didik anak lahir kasih nama yang baik. Kalau nama-nama orang Malaysia itu alhamdulillah bagus-bagus. Ya, Najmi, Aziza, Ajlan. Ya kan? Ya, ya. Nah, jangan lagi kau rubah-rubah namamu. Dikasih nama Abdurrahman, dia ganti Dul. Ya. Ada yang cakap, apa arti sebuah nama? Bayangkan kalau kau tidak ada namamu semua. Macam mana kau itu calon yang mau diundi? Kalau tidak ada namanya, pilih saya. Siapa? Anu. Siapa? Anu. Nama penting. Dalam Islam itu nama adalah doa. Kalau namanya Abdurrahman itu satu. Kalau namamu kau sebut, saya bisa tahu siapa agamamu. Coba kau sebut namamu. Abdurrahman, Muslim. Bertustinus Taitutus, biasanya non Muslim. Iya toh? Dua, dari namamu saya tahu sukumu. Margono, Jawa. Ya kan? Ya.
Cimping ko. Chinese. Ambok dale. Bugis. Iya kan? Mana ada? Namamu siapa? Ambok Tang. Suku Jawa. Tidak mungkin dah. Nah. Maka kasih nama yang baik. Begitu dia besar, sudah maknanya dia tahu. Nah, saya bagi kau nama Sumayyah. Siapa itu Sumayyah, Mak? Inilah orang perempuan pertama yang mati membela agama. Meskipun dia derajatnya, dia orang budak, tapi membela agama, mencintai Nabi. Dia mati karena mempertahankan imannya. Saya mau kau buat iman seperti itu, nak. Dia lelaki kasih nama. Nah, saya kasih kau nama siapa? Nama saya? Saya kasih kau nama Khalid. Khalid ini ada sahabat namanya Nabi. Namanya Khalid bin Walid. Dialah yang mempertahankan dan menyebarkan Islam. Menaklukkan kerajaan Romawi dan kerajaan Persia pada isu. Saya mau kau hebat seperti Khalid bin Walid. Nah, saya kasih kau nama Lionel Messi. Supaya kau jago main bola. Apa Lionel Messi hidungnya saja PC. Ya, bagi nama yang baik. Jangan kau cakap nama tidak penting. Nama penting. Dan di akhirat kelak orang-orang yang nama-nama Islam awal dia dipanggil di padang mahsyar. Dipanggil satu-satu. Siapa yang dulu yang dipanggil nanti? Ini bayangkan, Bu, orang undi raya saja macam ini banyaknya. Kalau panggil satu-satu diadili, namamu siapa? Berapa umurmu? Itu kereta kau dapat dari mana? Gajimu berapa? Kau gunakan gajimu. Satu orang bisa 1 minggu diperiksa. Satu orang tuh. Macam mana kalau dari Adam sampai kiamat? Berapa triliun manusia panggil satu-satu. Ada kitab saya baca, paling lama kita menunggu di padang mahsyar, paling sebentar, paling ringkas 50.000 tahun. Masa itu tidak pernah duduk 50.000 tahun. Masa itu tidak pernah minum. Masa itu kata Nabi matahari tinggal 1 jengkal dari kepalamu. Maka dipanggillah kita satu-satu. Siapa dulu yang dipanggil? Bukan atau kita yang meninggal duluan. Siapa? Nama-nama Islam dulu. Abdurrahman, Abdul Jabbar, Siti Fatimah, Aisyah, Das'at Latif. Dulu dipanggil Tony, Joni, Ningsi, Nining, Titi. Aku di belakang semua. Ya. Salatullah. Salatoha. Salatullah. Ayo keras-keras. Kasih di gelas. Tawassalna Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil Ya, satu, kasih dia lagu-lagu yang membesarkan akidah. Anak-anak senang. 2, kasih nama yang baik. 3, jangan kasih makan uang haram. Uang sogo, undi raya, jangan kasih makan. Iya, Bu, Pak. Yang susah itu buat anak bukan perut. Ada tak di sini kaki batangan, kina batangan? Janganlah kau ketawa, saya bukan orang sini, Bang. Kalau kau sebut di daerah di Sulawesi Selatan, Sopembone, Takalar, saya tahu semua. Ya kan? Ini dia tunggu memang saya salah. Kina batangan. Kaki batangan. Kina batangan. Saya tanya, ada tak di sini di Kina Batangan mati karena lapar? Ada? Anda ada mati karena tidak makan? Tapi saya curiga ada mati karena dada.
Ada mati karena mabuk. Ada mati karena lapar, balap. Maknanya, jangan risau soal perut. Tuan-tuan, jangan kau risau soal apa dia makan anakmu, karena Allah sudah jamin rezekinya. Kau risau kalau kau tak didik anakmu dengan baik. Ini makan, tidak mungkin Allah makhluknya mati kelaparan. Tidak mungkin. Jangankan manusia, ada otaknya, ada tangannya, ada kakinya, ada ibu bapaknya, ada saudaranya, ada jirannya. Cicak. Tahu cicak? Tahu cicak? Apa dia makan cicak? Hah? Masuk akal tak? Nggak masuk akal. Cicak cuma di dinding. Nyamuk terbang. Macam mana dia boleh ketemakan? Satu di dinding, satu terbang. Tidak pernah mati kelaparan. Kau dengar lagu orang Indonesia dulu. Cicak-cicak di dinding diam. Datang seekor nyamuk. Hap. Nyamuk yang datang. Tidak dia kata cicak lompat ke nyamuk. Iya toh? Maka kau jangan risau soal makan anakmu. Kau risau kalau anakmu tidak tahu mengaji. Kau risau kalau anakmu tidak tahu sholat. Kau risau kalau anakmu tidak pernah datang pengajian. Maka tuan puan yang saya muliakan, kalau kau boleh bawa anakmu ke pasar raya, kalau kau boleh bawa anakmu ke Sampurna pergi wisata, holiday, kenapa pengajian macam ini anakmu tidak boleh kau bawa? Kalau anakmu ulang tahun, kau boleh bawa dia pergi melancong. Kenapa acara pengajian begini anakmu kau tak bawa? Demi Allah saudara-saudaraku, yang punya anak nanti kau akan ditanya. Saya beri kau amanah berupa anak 3 orang. Kenapa anakmu tidak ada yang pakai tudung? Kenapa anakmu subuh tidak ada yang sholat? Kenapa anakmu bonceng cewek bukan mahramnya? Dengar saudara-saudara sekalian, bagi orang tua yang punya anak, anakmu itulah nanti yang akan memberatkanmu ketika kau tidak didik dengan baik. Maka sekolah seperti ini, sampaikan kepada cikgunya, sampaikan kepada kepala sekolahnya, saya titip anakku, saya bayar semuanya, tapi tolong didik anak saya dengan baik. Kepada cikgu yang mengajar di sekolah ini, demi Allah kalian nanti juga akan ditanya. Orang tua sudah menyerahkan anaknya kepadamu. Dari pagi sampai tengah hari. Dia bayar mereka. Kamu biarkan anaknya tidak baik. Kamu ikut bertanggung jawab karena kau makan gaji negara. Maka orang tua juga harus sokong guru. Orang tua juga harus sokong punya sekolah. Supaya sekolah ini baik. Maka guru dan kepala sekolahnya juga harus memberikan pendidikan dan pengajaran kepada anak kita. Perhatikan anak-anak yang diasramakan. Jangan sampai ada yang dibully. Sekolah harus hadir. Jangan biarkan. Mereka harus dikontrol tiap jam. Harus ada CCTV yang bisa melihat mereka. Yang bisa mengawasi apa yang terjadi di sekolah itu. Maka tuan-tuan yang saya muliakan, anak adalah amanah, maka didik amanah ini. Allah pasti minta pertanggungjawabannya. Dan ketika anak dididik dengan baik, insya Allah ketika usia senja, anak kita lah yang akan mengurus dan merawat kita. Bapak saudara-saudara sekalian, ya sudah, jangan kasih makan uang haram. Beri nama yang baik, kasih contoh yang baik. Macam mana contoh? Nah, contoh ya, jangan harap. Orang tua sekarang banyak yang minta anaknya sholat, sementara orang tuanya sendiri tidak sholat. Anaknya dilarang merokok, sementara dia sendiri merokok. Awas kau ya, saya dapat kau merokok, saya tempelin kamu. 10 menit kemudian nak bilang, nak, pi kau belikan bapak rokok. Ini beleng-beleng ini. Iya. Kalau ada perokok di sini, jangan sampai ada cikgu yang merokok. Bagaimana caranya?
Anak didiknya, jangan anak-anak jangan merokok. Baru jam rehat gurunya dia merokok. Kalau ada merokok di sini saya doakan Anda berhenti merokok. Kalau ada yang cakap rokok baik, panggil anakmu kau merokok sama-sama. Ya. Ibu-ibu senang tak suaminya merokok? Aku dengarlah itu bapak-bapak. Suamimu tak, istrimu tak senang kau merokok. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, jangan kasih contoh yang keliru. Kalau kita orang tua mau punya akhlak yang baik, maka orang tuanya juga jangan kasih contoh akhlak yang buruk. Kalau mau ibu bapaknya dihormati sama anaknya, jangan kau pernah perlihatkan ibu bapak bertengkar depan anak. Ini kadangkala anak kita kasihan masih kecil, masih 10 tahun, 15 tahun, dia tengok ibunya dimaki-maki sama bapaknya. Bahkan ada anak yang lihat ibunya dilempar sama bapaknya. Kalau seperti itu, jangan harap anakmu nanti akan menghormati suamimu. Maka boleh bergaduh, boleh bertengkar, tapi jangan depan anak. Ini juga saya heran, suami istri bergaduh tiap hari, bertengkar, hamil lagi. Matampu sih. Maku masasa. Buntil lagi. Nah, yang keempat, punya anak yang soleh dan soleha, macam mana caranya? Doakan. Doa untuk anak yang soleh paling ringkas. Allahumma rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Solat hajat 2 rakaat boleh, 8 rakaat lebih baik. 2 rakaat saja saya mampu Ustaz. 2 rakaat saja. Kau pasang alarm dalam HP-mu, jam 4 subuh berdering, bangun. Sudah solat hajat, baru kau berdoa, ya Allah, jadikan anakku soleh dan soleha. Minum, usap kepalanya, Rabbi habli minas solihin. Macam mana caranya minum? Kau tengok caranya minum, ha? Bismillahirrahmanirrahim. Lagi nak. Cukup nak, belum lagi. Sudah. Ya, macam itu. Usap kepalanya. Bangun anak kita, kasih bangun. Seperti anak saya namanya Cek. Saya cium pipinya, baru saya kasih bangun. Nak, ayo nak bangun, usap kepalanya. Rabbi habli minas solihin. Ya, saya kasih sisir lagi rambutnya sambil saya sisir, sambil Rabbi habli minas solihin. Saya bantu dia pakai baju, kancingkan bajunya. Rabbi habli minas solihin. Mau pergi sekolah saya peluk lagi, Rabbi habli minas solihin. Dia tanya saya, Abi, apa itu Rabbi habli? Saya doakan Ece jadi anak yang soleha. Sampai di sekolahnya, Ece, saya tidak mau pulang awal. Bapakku doakan saya anak yang soleha. Iya. Ada anak kemanakan saya, sudah mau maghrib, masih juga main bola sepak di lapangan. Saya panggil, nah sudah, kita pergi sholat berjamaah di masjid. Sedikit lagi om, kutungguilah dia. Azan maghrib, masih main bola. Terpaksa Ustaz Dasat masuk lapangan. Saya bisik telinganya, Rabbi habli minas solihin. Menangis dia bu. Orang semua jiran saya heran. Hebatnya Pak Ustaz, dia bisik saja kemanakannya menangis. Dia tidak tahu telinganya saya bisik, tanganku dibawa makan jipit. Maknanya apa? Anak kalau salah mesti dihukum. Supaya apa? Dia tahu kalau salah ada hukumannya. Tapi jangan lupa tetap doakan, karena petunjuk dan hidayah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doakan. Nah, selepas itu tuan puan,
Kau lihat, perhatikan teman bergaulnya. Sekarang yang merusak anak-anak kita handphone. Ayo. Anak-anak kita sekarang belum saatnya pegang handphone, dia sudah pegang handphone. Tahu Australia? Tahu Australia? Itu negaranya tidak Tuhan, tidak kenal Tuhan. Tidak kenal Nabi Muhammad SAW. Tapi negara Australia membuat undang-undang anak di bawah 16 tahun tidak boleh pegang handphone. Anak di bawah 16 tahun tidak boleh punya Instagram, tidak boleh punya TikTok, tidak boleh Facebook. Padahal mereka bukan sahadat, mereka tidak kenal Nabi, tapi mereka tahu bahwa handphone merusak anak-anak kita. Kalau tuan puan terlanjur kasih anak handphone, mesti kalau balik dia sekolah, kau tengok apa isi handphonenya. Kau tengok apa isi handphonenya. Kalau handphonenya dia kasih kunci, password, hati-hati. Bisa jadi di dalam banyak film porno. Bisa jadi di dalam ada WhatsApp yang tidak baik. Apalagi kalau anakmu dia sendiri tidur di kamarnya, hati-hati. Ada yang sekarang merusak anak kita namanya video call. Dia bisa bertelepon. Kalau dulu zaman saya ada perempuan disuka surat. Dikasih masuk dalam buku. Kasih buku. Jumpa pun pegang tangan malu-malu. Sekarang anak-anak dalam bilik dia video call. Hai sayang. Ya bang. Ku tengok dulu lidahmu dek. Tengok lagi sikit lagi. Saya tengok dulu. Coba bajunya lihat. Ini bang. Hati-hati. Ya. Zaman orang tua dulu kalau sama anaknya, zaman saya kecil, satu bilik, satu tempat tidur, 3 kita di atas. Supaya apa? Ada yang bisa tahu kalau bapaknya lagi jatuh cinta kakaknya. Dia bilang adiknya, "Mak, aku tengok kakakku ada dia bikin surat." Mamanya sudah tahu, oh lagi jatuh cinta. Anak saya mesti diawasi. Hati-hati. Hati-hati milih sekolah. Sekolah sebaiknya jangan campur laki perempuan. Sekolah semestinya mesti dia bagi kalau sudah sampai di rumah. Orang tua periksa HP anakmu. Grup WhatsApp-nya kau tengok. Instagram-nya kau tengok. Apa posting-posting videonya. Apa posting-posting fotonya. Karena demi Allah kalau kau tidak awasi medsosnya. Anakmu baik tapi yang rusak adalah media sosial. Hati-hati. Karena demi Allah. Begitu ibu masuk nanti di kubur, anaklah yang akan mendoakan kita. Kenapa? Hujan. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, karena hujan telah turun. Akhirnya suatu kali Nabi melempas di satu tempat. Nabi melewati satu tempat dan tiba-tiba Nabi berkata, "Langkahkan kakimu dengan cepat." Semua sahabat percepat langkahnya. Sampailah Nabi di tujuan. Selesai di tujuan itu, Nabi balik lagi dengan jalan yang sama. Ketika limpas di tempat pemakaman, kuburan, sahabat ingin percepat lagi kakinya. Nabi katakan, "Tak payah kau buru-buru, santai saja." Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, waktu pergi lewat kuburan, kami disuruh buru-buru, cepat-cepat langkah. Kenapa setelah balik tak lagi?" Nabi bersabda, "Andai saja kau punya telinga seperti telingaku, kamu dengar orang di dalam di kubur ini disiksa." Kenapa dia disiksa? Orang tuanya. Saya tidak tahan dan tidak tega mendengar dia disiksa. Maka aku mau jauh laju-laju supaya saya tidak dengar lagi disiksa di kuburnya. Waktu balik, kenapa? Saya dengar dia tidak disiksa lagi. Kenapa? Allah perintahkan, "Wahai malaikat, hentikan siksaanmu di dalam kubur ini. Tidak mungkin orang tuanya saya siksa sementara anaknya lagi belajar mengaji membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidak mungkin orang tuanya saya siksa sementara anaknya lagi baca Quran."
baru basmalah dia baca anaknya, orang tuanya dikubur sudah lepas dari siksa kubur. Itulah sebabnya kenapa bagi orang tua yang sudah meninggal kita doakan minimal kita bacakan Al-Fatihah. Kenapa? Karena suratul Fatihah itu akan menjejukkan kuburnya. Tapi kalau anakmu tidak tahu ngaji, anakmu tidak paham agama, maka mustahil dia bisa doakan kamu ketika sudah di alam kubur. Percaya tuan puan yang saya hormati, anak inilah harapan kita, maka kita harus didik dengan baik. Bagi saudara-saudara yang sudah meninggal orang tuanya, bagi saudara-saudara yang sudah wafat ibu bapaknya, bagaimana cara berbuat baiknya? Satu, doakan ibu bapakmu. Untuk mendoakan orang yang sudah arwah, dengar doanya, tidak banyak-banyak. Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku, terima amalnya, lipat gandakan kebaikannya, lapangkan alam kuburnya. Saya ulang, bagi ibu bapak yang sudah arwah orang tuanya, doanya tidak mesti bahasa Arab, tidak mesti bahasa seperti bahasa Arab, bahasa Quran, tidak. Memang dianjurkan memakai bahasa Quran, tapi kalau tidak hafal boleh pakai bahasa ibu, kata Nabi. Bahasa Melayu pun oke, bahasa Bugis juga boleh. Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku, terima amalnya, lipat gandakan kebaikannya, lapangkan alam kuburnya. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua sudah meninggal, bersedekah atas nama orang tua. Saya mau orang tuaku terang kuburnya Ustaz, bayarkan listriknya masjid, insya Allah terang kuburnya. Saya mau sejuk kuburnya orang tuaku Ustaz, kirimkan ikon di masjid atau panti asuhan, insya Allah orang tuamu sejuk kuburnya. Yang ketiga cara berbuat baiknya, mengunjungi karib kerabatnya. Ada temannya, sahabat bapak kita, temannya selalu berjamaah ke masjid, kita datangi orang itu sebagai wujud untuk menyenangkan dan menolong, mendoakan, berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal. Pada akhirnya tuan puan yang saya muliakan, mari didik anak kita dengan sebaik-baiknya. Salah satu caranya adalah mendatangkan di sekolah ini, dan guru cikgu-cikgunya didik anaknya dengan baik. Orang-orang yang diberi amanah di tempat ini, jadikan anak yang soleh dan soleha. Bagi cikgu sekalian yang tidak punya anak, mau punya anak penghafal Quran tapi sudah tidak ada, maka jadikan anak-anak yang ada di sini, didik dia dengan baik, meskipun dia bukan anak kandung, meskipun dia bukan anak dari rahim istri. Kalau dia menjadi orang baik, maka guru-gurunya akan mendapat amal yang disebut anak yang soleh dan soleha. Dan yang kedua, amal jariahnya ilmu yang bermanfaat. Seperti saya, guru-guru saya, mulai dari guru sekolah dasar, SMP, SMA, dosen-dosen saya yang pernah mengajarkan saya, selama dakwah saya mengalir, maka guru-guru yang pernah mengajar saya juga dapat pahala tanpa mengurangi pahala saya. Itulah yang dalam Islam disebut amal jariah. Maka cikgu-cikgu yang hadir di tempat ini, jangan kau pikir bekerja di sini cari uang semata. Jangan kau pikir bekerja di sini cari jabatan semata. Tapi jadikan anak murid kita sebagai amal jariah yang menolong kita di alam kubur kelak. Demikian, mohon dimaafkan. Terima kasih atas jemputannya. Saya berharap suatu masa boleh balik lagi datang di tempat ini. Terima kasih atas segala kehadirannya. Saya mohon maaf kalau tidak sempat berjabat tangan, karena kalau kita jabat tangan semua saya tidak balik sampai pagi. Meskipun kita tidak berjabat tangan, di hatiku sudah ada tuan puan yang ada saya muliakan. Ya. Tidak ada guna ceramah ini kalau balik lagi kita tidak perhatikan anak. Titip terakhir, tuan-tuan, jaga sholatnya anak-anak kita. Jaga sholatnya. Kalau sholatnya baik, insya Allah ada harapan. Lebih baik pelihara kambing di rumah 4 daripada anak 1 tapi tidak sholat. Kalau kambing kau boleh potong, kalau kambing kau boleh jual. Tapi kalau anakmu tidak baik agamanya, anakmu merugikan orang, anakmu suka kacau orang, kau mau apa? Jual tak laku, potong siapa mau makan? Maka ajarkan sholat, 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 sholat. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.